Hai, Assalamualaikum adik-adik kelas 3. Pada video kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 2. Benda terbuat dari berbagai bahan dasar. Mari kita pelajari bahan pembentuk benda. Benda terbuat dari kayu. Sebutkan bahan untuk membuat pensil. Pensil terbuat dari kayu. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Beberapa di antaranya adalah meja, kursi, dan lemari. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon. Kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan. Untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu adalah tidak tahan api, sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Jadi berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pengeringan kayu? Iya betul, sekitar 2 hingga 4 minggu. Apa keunggulan benda yang terbuat dari kayu? Mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Apa kelemahan benda yang terbuat dari kayu? Iya, tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Dan ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Coba tuliskan contoh benda yang terbuat dari kayu. Banyak ya. Ada meja, kursi, lemari, patung, dan figura. Nah, kalian telah membaca cara mengolah kayu. Kayu diolah menjadi benda-benda yang dipakai sehari-hari. Sekarang, tuliskan dan lengkapi dengan gambar pada kotak berikut. Bagaimana pembuatan benda-benda dari kayu berdasarkan bacaan halaman 12 dan 13. Nah,
Gambar yang pertama adalah gambar batang pohon ditebang. Gambar yang kedua adalah gambar log dikirim ke pabrik dengan truk atau kapal. Jadi log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian dengan menggunakan angkutan khusus, seperti truk melalui darat atau kapal melalui sungai. Kemudian gambar yang ketiga adalah gambar log dipotong-potong sesuai dengan keperluan. Kemudian yang keempat adalah gambar log dijemur. Ini untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Caranya hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Sekarang coba perhatikan benda-benda di sekitar kalian. Adakah yang terbuat dari kayu? Ada ya. Contohnya adalah pensil. Kegunaannya adalah untuk menulis. Kemudian pintu. Kegunaannya untuk menutupi ruangan. Buku. Kegunaannya untuk membaca dan menulis. Sapu untuk menyapu. Kotak pensil tempat peralatan menulis. Desa tempat tinggal Siti dan teman-teman mempunyai hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Fungsi hutan antara lain untuk menyerap air hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Namun ketika hutan digunduli membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Semakin lama, jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, mari bermusyawarahlah bersama kelompok untuk menjawab pertanyaan berikut. Musyawarah bertujuan membahas bersama suatu masalah dengan tujuan mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang pertama, di desa Siti banyak penebangan liar. Bagaimana cara mengatasinya? Ya, kita bisa melakukan pelarangan atau penegasan kepada orang yang menebang pohon yang liar dan diberikan sanksi agar tidak terus mengulang kesalahan. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang terjadi jika penebangan liar tidak dihentikan? Hutan akan gundul, dapat menyebabkan banyak bencana banjir atau tanah longsor. Hewan juga akan kehilangan tempat tinggal. Bagaimana cara mengembalikan hutan seperti semula? Cara mengembalikan hutan seperti semula adalah dengan melakukan reboisasi, melakukan sistem tebang pilih, menjatuhkan sanksi tegas pada oknum perusak hutan, menjadikan hutan sebagai kawasan cagar alam dan hutan lindung. Berbagai usaha tersebut dapat membuat hutan tetap aman dan berfungsi sebagaimana mestinya. Kamu telah bermusyawarah bersama temanmu tentang penebangan liar. Tuliskan pengalamanmu bermusyawarah bersama teman di bawah ini. 1. Apakah musyawarah yang dilakukan berjalan lancar? Iya, musyawarah yang dilakukan berjalan lancar. 2. Apakah semua teman memberikan pendapatnya? Misalkan saja iya, semua teman memberikan pendapatnya.
3. Apakah kamu setuju dengan hasil keputusan bersama? Berikan alasanmu. Iya, saya setuju dengan hasil keputusan bersama. Karena merupakan keputusan terbaik yang diambil secara adil. Ingat ya, musyawarah merupakan salah satu cara untuk mencari keputusan bersama. Apa yang terjadi jika keputusan langsung diambil tanpa musyawarah sebelumnya? Coba diskusikan bersama temanmu. Mengapa perlu musyawarah dalam mengambil keputusan bersama? Ya, agar adil dalam keputusan, kemudian mufakat, dan agar tak ada yang dirugikan. Kayu tidak hanya digunakan sebagai bahan baku untuk membuat meja, kursi, ataupun benda kerajinan. Kayu juga dapat digunakan untuk perlengkapan olahraga, seperti permainan bola kayu. Pada permainan bola kayu, perlengkapan yang digunakan adalah bola dan pemukul. Bola dan pemukulnya terbuat dari kayu. Pemain harus memukul bola menuju ke gawang kecil. Gawang kecil juga terbuat dari kayu. Coba perhatikan gambar berikut. Sekarang kita akan melakukan kegiatan menangkap dan melempar bola. Tetapi bola kayu tidak digunakan untuk melempar maupun menangkap bola. Mengapa? Karena bola kayu berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Bola ini lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Mari berlatih menangkap dan melempar bola. Perhatikan cara melempar dan menangkap bola yang benar. Gerakan dasar melempar. Gerakan dasar menangkap bola. Gerakan kombinasi melempar dan menangkap. Ingat ya, sebelum melakukan permainan bersama teman-teman kalian, lakukanlah pemanasan. Pemanasan dapat dilakukan dengan bermain. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya. Sampai jumpa di video berikutnya.